Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadiril alim, al-fatiril hakim, al-jawadil karim, ar-rabbir rahim, munzil dzikril hakim wal qur'anil azim, alal mab'uthi bid-dinil qawim, was-siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khatami risalati wal hadi minad dhalalati, ala musyarafi rusul bi asyrafil kitabi wal kutubi Muhammadin an-nabiyil arabiyil amin wa ala alihi hudatil muhtadin wa ashabil akhyaril muntakhabin wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Salawatullahi wassalamu wa ridwanuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad as-sirril masun wad durril makhzun wal jawharil maknun adada ma dhanantu bihi dhunun wa absaratul uyun wa ma kana wa ma yakun salatan mudha'afatan daimatan bidawami mulkillahi alladhi yaqul syai'un fayakun. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa bita'ati wa bimudawamati dzikrillahi tsabitin musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aitu qal afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Qala aidan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Qala aidan jaddidu imanakum bi kathrati qul la ilaha illallah. Segenap puja dan puji syukur di setiap detak jantung kita, tarikan nafas kita, teriring insan-insan ilahi yang membasahi lidah dan memenuhi relung jiwa dengan zikrullah. Teriring insan-insan Rabbani yang bertawaf di Ka'bah al-Musyarrafah. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat hidup, sehat, walafiat. Dan puncak dari semua nikmat adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan, yang semuanya merupakan nikmat karunia Allah. Dengan nikmat Islam kita menjalankan syariat. Dengan nikmat iman kita menempuh tariqah. Dengan nikmat ihsan kita memahami hakikat. Yang puncak dari semuanya nikmatul akbar, nikmat yang paling besar adalah nikmatul dzikr. Itu yang dikatakan pengarsa Syekh Ahmad Shahibul Wafa dalam Miftahus Sudur. Nikmatul dzikr, nikmat berzikir. Zikir adalah karunia dari Allah. Tidak ada ibadah yang paling akbar kecuali zikir. Pagi hari yang cerah ini, Al-Fakir menghormati semua keluarga pengusaha Abah Anom dan keluarga pengusaha Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, para mubalik, para pengurus yayasan, pengurus LDTKN, Ibu Bella, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwan, akhwat, Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya yang eksis bermursyid kepada pengersa Abah. Hari ini Allah takdirkan kita berada di bulan Syawal. Syawal artinya progres, peningkatan. Fa idza faraghta fansab. Bila Anda sudah selesai berjibaku, bersusah payah, bermujahadah di bulan Ramadan, fansab, bersungguh-sungguhlah ada peningkatan di bulan Syawal. Maka itu harapan kita, sering kita mengatakan minal aidin wal faizin. Ini adalah doa. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba Allah yang kembali. Aidin, manusia-manusia yang kembali kepada fitrah, fitratul tauhid, fitratul iman, di alam azali yang sudah ada perjanjian primordial, ahdullah, perjanjian Allah. Tidak ada apapun, siapapun kecuali Allah dan semua arwah. Itulah yang disebut aid, kembali kepada fitrah, kembali kepada tiflul ma'ani yang harus hidup di dalam kehidupan kita. Maka aidin adalah kembali kepada fitrah, fitratul tauhid, fitrah iman, fitrah yang akan melahirkan orang yang mengadakan aidin wal faiz, kembali kepada fitrah kita, menjadi insan, bukan menjadi makhluk. Segala sesuatu selain Allah ya makhluk namanya. Namun kita adalah insan. Hakikat esensi insan itu adalah ruhnya. Dalam bahasa Al-Quran, kata insan itu ada disebut bashar 46 kali. Kata insan 66 kali. Ada kata An-Nas 177 kali. Hakikat esensi yang sebenarnya insan itu adalah ruh. Ruhnya itulah sebenarnya yang namanya insan. Itulah yang dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan, bukan bashar, bukan cangkangnya, bukan casingnya. Kalau cangkangnya, casingnya yang terdiri dari tanah, air, api, udara, akal, dan syahwat. Ini casing kita ini terdiri dari tanah, air, api, udara. Lalu dilengkapi dengan akal dan syahwat. Lalu yang sebenarnya manusia itu adalah ruhnya. Ruhnya itulah manusia. Itu yang disebut fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Bukan fisik, bukan fisik. Inilah dampak kalau rujukannya terjemahan. Jadi kalau ada semboyan yang sering dielu-elukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu pembodohan umat. Kenapa? Quran yang dipakai adalah terjemahan. Terjemahan itu relatif. Salah satunya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Hadirin hadirat, manusia itu sempurna. Coba bapak ibu ngaca, mana cekpan, mana monyet sama bapak. Oh, gitu. Berarti kan yang ada di akalnya itu adalah fisik, bukan itu. Insan itu ruh. Kalau bashar itu cangkangnya, jasadnya, fisiknya. Nanti terakhir dia diciptakan. Ini yang salah besar.
Inilah hakikat yang namanya aidi, kembali kepada fitrah. Wal faizin, mereka yang menang. Menang karena perang, menang dari jihadun nafsi. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru usai, kata Rasul, dari perang Badar. Kita baru usai dari perang kecil. Sahabat-sahabat Rasul tercengang. Ya Rasulullah, semua harta habis, ada yang terbunuh, hancur berantakan. Perang Badar itu perang yang amat sangat luar biasa. Gigi Rasul itu patah karena Rasul memakai pakaian-pakaian perang, itu tembus. Anda katakan ini perang kecil ya Rasulullah, jihad kecil. Ya, kita akan kembali kepada jihadul akbar, jihad yang besar, jihadun nafsi, perang mengendalikan hawa nafsu, perang jihad menjinakkan keliaran nafsu, menundukkan nafsu. Nah, di bulan Ramadan itu sendiri kita sudah melakukan semuanya. Maka wal faizi, yang menang karena mengendalikan, mempertahankan. Orang yang beridul fitri, dia harus melahirkan 3. 1 benar, 2 baik, 3 indah. Benar, baik, indah. Itu orang yang beridul fitri. Benar dengan apa? Dengan ilmu. Baik dengan apa? Dengan akhlak. Indah dengan apa? Seni. 3 unsur inilah hakikat daripada orang yang beridul fitri. Alhamdulillah, saya sudah katakan tadi bahwa nikmat yang terbesar adalah nikmat zikir. Maka itu ada zikir hasanat, ada zikir qurubat. Ada zikir menambah-nambah pahala, itu zikir tanpa ada talqin. Tanpa talqin pun mereka orang awam berzikir dapat pahala besar. Namun pertanyaan Sayyiduna Ali itu mengatakan, kaifa azkur? Bagaimana caranya aku berzikir? Kalau udah bicara cara, ini bicara tentang thariqah. Nah, zikir yang mendapatkan talqin inilah zikir yang membuat kurubat, mesra dengan Allah, dekat dengan Allah. Orang yang sudah dekat dengan Allah, dengan kurubat, ketika disuruh pilih mana Anda memilih sholat sunat 2 rakaat atau masuk surga tanpa dihisab, manusiawinya masuk surga tanpa dihisab. Tapi orang yang kurubat, aku pilih sholat sunat 2 rakaat karena masuk surga tanpa dihisab, itu adalah nafsu. Maka itu Rasulullah SAW menekankan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin addu bin nawajid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu semua, jangan saya suka kalau alaikum tuh kamu semua wajib berpegang teguh, gigit dengan gigi gerahammu, bukan gigit dengan gigi depan, gigi geraham. Pegang keras, kalau gigi depan itu lepas. Gigit dengan gerahammu, pegang. Apa yang harus pegang? As-sunnah, jalan hidup Rasul dan sunnah khalifah ar-rasyidin, pengganti penerus Rasul. Ar-rasyidin yang mencerdaskan ruhani, itu mursyid. Pegang keduanya, gigit keduanya dengan geraham. Maka esensi hakikat mursyid bukan figur, bukan sosok. Kalau wali, aulia Allah itu sosok, figur. Tapi kalau mursyid bukan. Mursyid adalah nurullah. Nurullah.
energi Allah yang disematkan kepada sebahagian wali-wali. Nurun ala nur, nurnya di atas segala nur. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Allah limpahkan nurnya kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Al-arwah al-mugaddasah, ruh-ruh yang sudah disucikan, ruh yang sudah dipilih. Jadi nur. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk memadamkan mursyid. Mereka berusaha untuk memadamkan nur Allah bi afwahihim, dengan mulut mereka, dengan mensos mereka, dengan berita mereka, dengan propaganda mereka, dengan segala macam cara. Wallahu mutimmu nuri. Allah yang menyempurnakan nurnya. Allah yang mengeksiskan mursyid itu. Tidak akan pernah bisa. Karena dia adalah sama dengan Nabi pada zamannya. Maka ketika orang mendapatkan talqin, ayat itu sering diulang-ulang. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya mereka yang membaiat engkau, menerima talqin dari engkau ya Rasulullah, setelah Rasulullah khalifah-khalifahnya yang 4, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Ali karamallahu. Ini cikal bakal daripada tariqah. Semua dari situ muncullah semua tabi'in, tabi'in, itu yang disebut sanad. Ini yang didoakan oleh Rasulullah. Allahumma arham khulafai alladzina yatuna hadithi wa sunnati. Itu didoakan Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah khalifah-khalifahku, pengganti-pengganti yang mereka menyampaikan hadis dan sunnahku, jalan hidup. Innama yubayyi'una Allah. Ketika kita mendapatkan talqin dari pengersa Abah, hakikatnya kita berjanji dengan Allah. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa yang dimaksud tangan Allah di atas tangan mereka? Dari Allah kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada tabi'in, semua itu dah. Yadullah fauqa aydihim. Tangan mereka di atas, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi nggak pernah mati nur Allah itu sendiri. Terus. Faman nakatha fa innama yanqutu. Pasti apalah. Fa innama yanqutu ala nafsi. Siapa yang mengingkari janji itu sendiri, siapa yang mengingkari janjinya dengan berganti kepada mursyid lain karena beranggapan fisiknya sudah mati, atau menambah, mengurangi, atau merekayasa amalia yang disampaikan oleh guru mursyid, yanquthu ala nafsi, maka dia tanggung sendiri akibat. Abah tidak bertanggung jawab. Lihat ujung ayatnya, waman aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran. Lihat, barang siapa yang aufa itu setia terhadap perjanjian, sahibul wafa, yang memiliki kesetiaan. Siapa yang setia, tidak berkhianat, setia kepada guru mursyid dengan tetap mengamalkan, mengamankan dan melestarikan, tidak ada rekayasa, tidak ada penambahan, setia, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada pengakuan diri.
Jangan pernah ada kerajaan-kerajaan kecil di Suryalaya. Ini pusat. Jangan pernah buat kerajaan-kerajaan kecil di luar Suryalaya. Itu mereka orang yang berkhianat. Ketika dia tidak totalitas kepada mursyid, tidak totalitas, tidak kafah. Oh, kalau saya bertarekat hanya ngamalin zikir jahar, zikir khafi. Kemudian saya khotaman. Kemudian saya menakib. Tidak ada LD, tidak ada yayasan, tidak ada yang lain. Itu termasuk sekuler, termasuk berkhianat. Jadi kalau totalitas kepada mursyid, total kafah. Jangan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, ulaika humul kafiruna haqqa. Menerima sebagian, menolak sebagian, itulah penentang sejati. Hati-hati di dalam bertarekat. Tidak bisa berbisik di hati. Ada satu kisah. Ada seorang ikhwan, dia bertarekat dengan mursyid yang benar. Suatu hari dia didatangi Nabiullah Khidir Balia Ibn Mulukan alaihissalam. Didatangi Nabi Khidir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu? Sehat? Dicuekin, nggak minta apa-apa. Nabi Khidir tuh bingung. Anda tahu saya Khidir? Ya, saya tahu Anda Balia Ibnu Malkan. Kamu tidak minta apa-apa dariku. Banyak orang yang berburu aku untuk meminta sesuatu. Kenapa kau tidak minta? Apa jawabannya? Pegang. Guru mursyidku sudah cukup dari segala-galanya. Allahu Akbar. Guru mursyidku sudah cukup dari segala-galanya. Makanya di Quran dikatakan wasbir nafsaka. Nah, ini sifatnya pribadi, bukan kolektif nih. Karena yang namanya pengingkaran, penolakan atau kejahatan, keburukan itu tidak berjamaah. Lihat, iyyaka na'budu. Na'budu kami semua. Ayo beribadah kepada Allah. Ketika berseberangan sifatnya individu. La a'budu ma ta'budu. Aku. Nah, ini juga wasbir. Sabarkan dirimu, tahan nafsumu, kendalikan nafsumu. Ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Untuk duduk bersama ikhwan, mengamalkan, mengamankan dan melestarikan. Jangan kau tinggalkan. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan tersebab dunia yang tidak ada ujungnya. Dengan tersebab dunia yang kita cari dengan nafsu yang berlebihan, sangat berlebihan, lalu kita tinggalkan amaliyah ini. Turiduna zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'u syahwat wa kana amruhu furut. Lihat pesan ayat ini. Jangan sekali-kali tunduk, taat, patuh kepada siapapun. Kalau man itu siapapun. Siapapun dia. Apapun profesinya. Jangan pernah tunduk, taat kepada siapapun yang hatinya, kolbunya sudah Allah bikin lalai dari mengingat Allah. Lalai hatinya mengingat Allah. Wattaba' hawa, mengikuti syahwatnya, mencari popularitas, mencari dunia, mencari ketenaran, dicari semua. Jangan pernah taat. Wa kana amru, karena urusannya sangat berlebihan. Lihat, waman aufa, siapa yang setia terhadap amaliyah. Bima ahadullah, apa yang sudah ditetapkan Allah, fasayuti ajran azim, akan dilimpahkan ganjaran, bukan kathiran, bukan ganjaran yang banyak, azim, lahir batin, itu didapat. Berarti kalau berkhianat,
tidak setia, tidak total, atau sekuler menerima sebagian, atau membuat kerajaan-kerajaan kecil di luar Suryalaya. Tidak ada bendera Suryalaya yang dibawa. Tambah malah benderanya, tinggal tunggu kehancuran. Pak, saya kan tetap amaliyahnya, tetap ke Aba Anom, zikir, otaman, manakib tetap. Cuman kalau soal yang ini saya punya sendiri loh Pak. Saya kan harus punya juga organisasi yang lain. Saya bilang total. Apa yang terjadi Pak? Gak apa-apa kan wae, amaliyahnya masih sama. Pengalaman di lapangan, tipe-tipe manusia seperti ini berakhir endingnya akan merekayasa amaliyah. Mulailah ditambah nama Aba Anom, sesudah Aba Anom, nama gurunya. Mulailah ditambah sesudah nama Anom, nama gurunya. Mulailah ditambah begini. Itu namanya berkhianat. Maka dari itu, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynanakum turidu dihajati. Istiqamalah, amaliyah tingkatkan, jangan ditinggalkan, jangan direkayasa. Khotaman berjamaah, jangan keseringan khotaman sendiri, nanti bisa buka praktek jadi dukun. Ya, amal jamaah itu aja. Ya, jangan zikir jahar pada sholat fardu, wajib hukumnya. Khataman, jangan pertama menambah, mengurangi. Manakib harus sunnah daripada mursyid. Jangan sampai manakib pada syari tilawah. Memang ada ustaz, wadah, itu bid'ah itu. Ya kan? Khidmatul mursyid, berkhidmat, taat kepada guru mursyid. Rabitatul mursyid, pautkan hati kita kepada guru mursyid. Yang terakhir, adabul mursyid wa ahlu, beradab kepada guru mursyid dan ahlul baitnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih perhatian. Usikum ibadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.